Halo anak-anak soleh-soleha sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat. Baiklah anak-anak soleh-soleha sekalian, kali ini Ustadz ingin pertama-tama ingin mengingatkan kepada anak-anak soleh-soleha ya Bunda, untuk tidak lupa mengerjakan tugas-tugas yang selama ini sudah Ustadz berikan ya. Jadi bagi anak soleh-soleh yang tidak bisa mengaksesnya, silakan klik link yang sudah Ustadz share. Atau bagi anak-anak soleh-soleha ayah bunda yang sudah masuk dalam Google Class atau yang sudah mengetahui Google Class, silakan diakses Google Class-nya dan silakan dilihat tugas-tugas apa saja yang belum dikerjakan seperti itu. Nah, kemudian anak-anak soleh-soleh sekalian, bagi ayah bunda atau anak-anak soleh-soleh sekalian yang mendapatkan kesulitan ataupun mendapatkan kendala dalam mengerjakan tugas-tugasnya atau dalam mengerjakan dalam mengakses materinya khususnya TIK, nah, silakan langsung japri ke Ustadz, silakan langsung hubungi ke Ustadz. Ada kendala apa? Insya Allah pekan depan atau pada hari itu juga ya Ustadz langsung kasih supportnya, Ustadz kasih follow up-nya seperti itu, atau Ustadz kasih solusinya bagaimana ya. Baik, anak-anak soleh-soleha sekalian, kemudian Ustadz juga menganjurkan atau menyarankan bagi anak-anak soleh-soleh atau ayah bunda yang belum bergabung di Google Class, silakan bergabung di Google Class. Kenapa? Karena Google Class bagi Ustadz ya itu memiliki beberapa kelebihan, diantaranya materi-materinya sudah terklasifikasi dengan baik di sana, artinya tidak mungkin akan tercampur dengan materi-materi pelajaran yang lain. Kemudian yang kedua, karena dia sudah terklasifikasi dengan baik, jadi anak-anak soleh-soleh atau ayah bunda bisa melihat tugas-tugas mana saja yang sudah dikerjakan, tugas-tugas mana yang sudah dipelajari atau belum dipelajari, dan mana tugas-tugas yang sudah di-store atau belum di-store, seperti itu. Kemudian bagi Ustadz sendiri sebagai pengajar, memudahkan Ustadz untuk melihat atau melihat siapa saja anak-anak soleh-soleh atau bunda yang belum mengerjakan tugas, yang sudah mengerjakan tugas, yang sudah nyetor, ataupun yang sudah mengakses ataupun yang belum melihat tugas tersebut, seperti itu. Kemudian tentunya lebih rapi karena tidak akan tercampur dengan materi-materi yang lain, dan pastinya tidak akan membuat storage handphone kalian atau storage handphone ayah bunda di rumah atau anak soleh-soleha tidak menjadi full seperti itu, karena dia sudah punya storage sendiri. Jadi ayah bunda tinggal mengaksesnya saja. Dan kemudian Ustadz sangat menyarankan untuk mengakses Google Class, untuk mengakses itu melewati yang namanya ini laptopnya keluar tadi. Oke, saya lanjut kembali. Nah, kemudian Ustadz sarankan ya tadi menggunakan Google Class ya, Google Class. Nah, dan disarankan juga untuk mengakses Google Class ketika mau belajar ya, ketika mau belajar atau mau praktek, silakan akses Google Class-nya melalui laptop ataupun PC. Nah, kemudian boleh pakai handphone, tetapi itu hanya sekedar untuk melihat notifikasinya saja, karena kebanyakan tugas-tugas TIK itu dikerjakan melalui menggunakan PC ataupun laptop. Nah, seperti itu ya. Oke, anak-anak soleh-soleh sekalian, kemudian sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya ujian mid semester atau penilaian tengah semester. Apa saja yang kalian harus lakukan untuk pelajaran TIK? Nah, nantinya soal TIK, soal mid TIK khususnya ya, Ustadz akan memberikan soalnya berupa soal pilihan ganda, non praktek ya, soal pilihan ganda berupa Google Form, dan materi-materinya itu semua Ustadz ambil dari Ustadz ambil dari dari materi yang sudah Ustadz berikan.
Dan model soalnya, soal-soalnya juga Ustadz ambil dari soal-soal latihan yang sudah Ustadz berikan kepada kalian itu. Ya, kemudian ayah bunda, Anda soleh-soleh, Ustadz akan berupaya lagi men-share ya materi-materi yang ada di Google Class ya, seperti itu supaya tidak lupa. Oleh karenanya Ustadz sangat menyarankan untuk mengakses Google Class itu ya. Kenapa? Karena nantinya materinya lengkap di situ semua ya, lengkap di situ semua. Nah, itu juga memudahkan Ustadz untuk supaya Anda soleh-soleh atau ayah bunda yang belum mengakses materi, Ustadz tidak ini lagi, tidak kesana kemari ke nomor ini lagi, ke nomor itu lagi. Tetapi kalau di Google Class, semua di situ ada materinya lengkap seperti itu ya. Dan kemudian bagi Anda soleh-soleha, ayah bunda yang belum mendapatkan materi, silakan dijapri ke Ustadz ya, apa kendalanya, kenapa tidak bisa dapat materi ataukah tidak bisa mengakses Google Class. Nanti Ustadz kasih link alternatif, Ustadz kasih solusinya, insya Allah. Yang penting ada komunikasinya seperti itu, kenapa, apa kendalanya ya, seperti itu. Baik, itu ya yang pertama ya, tugasnya adalah tugas dalam bentuk formatif pilihan ganda. Materinya Ustadz ambil dari materi-materi yang selama ini Ustadz share di Google Class maupun di WhatsApp, maupun bentuk apa itu berupa video ataupun PDF ya, semua Ustadz ambil dari situ. Kemudian dia punya butir-butir soal nanti juga dari soal-soal latihan pilihan ganda yang sudah Ustadz berikan, dan tidak banyak, pasti gampang tentunya. Dan itu soal yang pertama, bentuk soal yang pertama. Dan kemudian bentuk soal yang kedua Ustadz kasih dalam bentuk praktek. Nah, ini lagi gimana cara mengerjakannya. Cara mengerjakannya gampang, yang jadi masalah bagaimana cara mengumpulkannya, seperti itu. Nah, cara mengumpulkannya gampang, kalian hanya men-screenshot hasil pekerjaan kalian. Itu cara pertama, kalian screenshot hasil pekerjaan kalian di laptop atau di PC. Gimana caranya? Caranya gampang sekali. Kalian tekan tombol Windows tahan, kemudian tekan tombol print screen yang ada di PC ataupun laptop kalian. Tekan tahan tombol Windows, menu Windows, kemudian tekan tombol print screen. Nah, dia akan ter-screen secara otomatis. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Ustadz tekan tombol Windows, kemudian print screen. Nah, dia akan screenshot. Kemudian di mana tersimpan screenshotnya? Di sini perhatikan, buka Explorer-nya, kemudian masuk ke Picture, kemudian Screenshot. Ini akan ada foldernya Screenshot. Nah, ini hasil screenshot. Ini hasil screenshot yang tadi ya. Bentar ya, agak lihat komputernya. Ya, ini dia. Ini hasil screenshot ya. Hasil screenshot seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Ustadz saya tidak bisa screenshot, saya tidak tahu caranya seperti apa. Nah, belajar. Tapi tidak ya, kalau kesulitan ada lagi cara mudah. Kalian tinggal foto saja, foto laptopnya, foto PC-nya, hasil pekerjaannya. Foto, kemudian fotonya itu kalian kirim ke WhatsApp-nya Ustadz, atau boleh kirim di di Google Class. Pokoknya hasil fotonya atau hasil screenshotnya kalian kirim ke ini WhatsApp-nya Ustadz atau di Google Class ya, seperti itu. Gimana caranya di Google Class? Nah, begini caranya, perhatikan. Gini ya, perhatikan dulu. Bentar ya. Oke, kalian masuk di Google Class melalui browser Chrome di PC ataupun di laptop, kemudian masuk ke kelasnya, kemudian pilih tugas kelas. Nah,
misalnya di sini ada tugas praktek ya. Lihat tugas. Nanti kalau misalnya kalian sudah misalnya tugas praktek ya, misalnya ya ini tugas praktek. Ini dalam bentuk ini ya, PC ataupun laptop. Nah, kemudian kalian tambah atau buat, kalian klik file, perhatikan, terus kalian pilih upload, kalian browse. Setelah kalian browse, kalian carilah screenshot yang tadi yang sudah kalian screenshot hasil pekerjaan praktek kalian, ataupun hasil foto yang sudah kalian foto tadi ya, hasil foto pekerjaan prakteknya begitu ya. Nah, misalnya ini kalian open, dia akan ngupload, baru itu kalian ya, dia akan ngupload seperti itu. Baru boleh kalian tambahkan komentar di sini. Sudah selesai Ustadz, kemudian kalian klik serahkan, tuh serahkan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini lebih bagus lagi ya, Ustadz bisa langsung lihat siapa saja. Kalian tulis namanya, nama kalian sih tulis ya, nama kalian dulu, misalnya namanya siapa? Misalnya namanya Abil. Sudah selesai, tugas Abil sudah selesai. Seperti itu. Atau ya kalau tidak mau ini ya lewat di Japri, cuma biasanya susahnya di Ustadz karena banyak sekali harus diperiksa ya, satu-satu pesannya masuk kayak begitu. Cuman kalau supaya biar sama-sama mudah, Ustadznya mudah, kalian juga mudah, pakai sini Google Class seperti itu ya. Oke, itu cara mengumpulkan tugas prakteknya ya, mudah sekali. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakannya, materi apa saja yang masuk nantinya. Nah, materi yang masuk yang kalian harus pelajari, nah terbuka. Yang pertama adalah kalian harus melakukan perhitungan aritmatika dasar menggunakan Microsoft Excel. Ya, perhitungannya gampang, tapi membuat rumusnya atau formulanya itu yang menjadi penilaian. Misalnya begini. Nah, di sini yang kalian isi menggunakan formula aritmatika dasar adalah ini. Yang kosong-kosong ini. Nah, gimana caranya ini? Waduh, susah ini. Enggak susah ya. Kalian pertama-tama harus mengetahui dulu ini penjumlahan yang penghitungannya apa? Apakah penjumlahan, pengurangan, atau apa? Kalian harus tahu. Nah, sudah Ustadz kasih tahu di sini. Jadi tugasnya apa Ustadz? Tugasnya adalah kalian menuliskan formulanya. Nah, itu yang jadi penilaian. Misalnya ini ya, jumlah harga. Nah, jumlah harga itu bagaimana? Oke, ini jumlah harga. Nah, perhatikan jumlah harga. Bentar ya, saya akan ketiknya. Oke, jumlah harga itu adalah harga satuan dikali jumlah barang. Harga satuan dikali jumlah barang, berarti kalau kita mau isi yang ini berarti 1.200.000 dikali dengan 8, barulah dapat hasilnya jumlah barang. Nah, gitu. Tapi ini penting, jangan kalian menggunakan kalkulator. Kalau kalian menggunakan kalkulator kemudian hasilnya kalian tulis ini, nilai kalian 0, nggak ada nilainya. Terus gimana? Ya, kalian harus menuliskan formulanya. Karena itulah penilaiannya Ustadz. Kalian bisa menggunakan melakukan perhitungan aritmatika dasar menggunakan formula Excel. Gitu, menggunakan formula Excel, bukan kalian hitung di kalkulator di HP, kemudian hasilnya kalian tulis di sini, bukan seperti itu. Tapi kalian harus cari jumlahnya di sini, melakukan perhitungan di sini menggunakan formula aritmatika dasar pada Excel. Gimana caranya? Misalnya ini, jumlah harga itu harga satuan dikali jumlah barang, berarti 1.200.000 dikali 8, berarti kalian tulis formulanya. Untuk menuliskan formula, pertama-tama yang kita lakukan adalah menulis sama dengan ya. Setelah itu 1.200.000 ya dikali
Nah, tanda kalinya apa? Bintang. Ketik tanda bintang di keyboard kalian, cari itu tanda bintang. Begitu hasil. Kemudian dikali berapa? 8. Begitu. Sama dengan, itulah hasilnya. Begitu ya. Jangan kalian begitu, nggak ada nilainya. Jadi nanti ya, nanti kalian screenshot atau kalian foto dengan mengklik sel jumlah harganya. Ini sel jumlah harga, supaya Ustaz bisa lihat ini di formula barnya. Oh, ternyata ada rumusnya. Nah, tapi kalau tidak ada rumusnya, ketahuan. Misalnya ini, misalnya di sini ya, Ustaz tanya, ketik di kalkulator aja kan misalnya. Hasilnya ini misalnya. Pas Ustaz klik ini, tidak ada formulanya di sini, tidak sama dengan. Nah, nilainya 0 itu. Tapi kalau seperti ini, oh ternyata ada, sama dengan 100 ini dikali ini. Nah, begitu dia ya. Nah, atau sebentar ya, ini Ustaz hapuskan dulu kata unitnya ya. Nah, begitu ya. Atau juga begini ya, perhitungan aritmatika dasarnya. Ustadz hapus ini dulu pertama. Kemudian 1.200.000 ini Ustadz klik karena ini mau dikali 1.200.000. Nah, munculnya di situ E8. Kenapa E8? Karena jumlah 1.200.000 ini berada di sel E8. Lihat, dia berada di kolom E, kemudian berada di baris 8, berarti dia berada di sel E8. Kemudian dikali. Oke, dikali. Apa itu kali? Tanda bintang ya. Cari di keyboard kalian ya, bisa itu. Klik itu. Nah, dapatnya F8. Kenapa? Karena 8 ini berada di sel F8. Kenapa sel F8? Karena ini sel F8 berada di kolom F, berada di, dan bertepatan di baris 8, jadilah di F8. Kliklah enter di situ, maka inilah hasilnya. Seperti itu ya. Itu rumusnya atau formulanya. Sama dengan E8 kali F8 ya. Gitu ya. Oke, kemudian diskonnya. Oke, diskon itu berapa? Oke, diskon itu bagaimana perhitungannya? Begini ya. Diskon sama dengan jumlah harga ini diskonnya 20%, berarti jumlah harga dikali 20%. Nah, seperti itu, berarti perkalian juga ini sama kayak tadi. Nah, tulis formulanya, bukan kalian tulis di kalkulator. Misalnya di sini ya, terus formulanya sama dengan dulu. Di situ lihat keterangannya. Jumlah harga dikali 20%. Berarti jumlah harga, di mana jumlah harga? Di sini jumlah harganya ini. Kliklah itu, muncullah G8. Kenapa G8? Karena ini berada di sel G8, G8. Dikali, carilah tombol kali di komputer kalian, tanda bintang itu kali ya. Nah, kemudian masukkan angka 20%. Nah, kemudian tulis angka persentansif, tekan 5. Nah, kayak gitu. Tekanlah ke tombol enter, itulah hasilnya. Nah, seperti itu ya. Nah, lihat, perhatikan ini ada formulanya ya, kalian klik ini ada formulanya. Nanti kalian screenshot, klik ini total harganya berapa, klik ini dulu, kalian screenshot. Berarti 3 screenshot nanti, misalnya kalau nanti ya, klik ini, klik, yang penting kalian screenshot ya formulanya. Nanti saya kasih keterangan screenshot formulanya, artinya ini yang kalian klik. Kenapa? Supaya saya tahu apakah kalian pakai kalkulator atau kalian menghitungnya menggunakan formula Excel gitu ya. Begini. Nah, itu jadi penilaian utamanya Ustadz, nilai paling tinggi. Nah, kemudian
kalau kalian misalnya tidak pakai kalkulator ya, misalnya sini hasilnya 15 juta. Misalnya pakai kalkulator ya, kelihatan tuh, klik ini, nggak ada formulanya di sini, nggak ada karena kalian pakai kalkulator, 0 nilainya, habis, nggak ada. Kalian harus pakai formula ya, formula Excel. Kemudian yang ketiga adalah total harga. Total harga itu bagaimana caranya? Perhitungan seperti apa dia? Saya kasih keterangan di sini. Total harga sama dengan ini ya, jumlah harga dikurang diskon 20%. Nah, gitu ya. Jadi itu perhitungan apa? Pengurangan juga ya, kalian sudah tahu ya, pengurangan. Jadi intinya ini sebenarnya semuanya adalah kalian hanya tugasnya bagaimana bisa menuliskan formula, bukan cari tahu Ustadz ini bagaimana cara hasilnya ini, apakah dikali dikurang. Tidak, kalian tidak cari itu. Ustadz apakah ini dikurangi dibahagi? Tidak, bukan itu. Ustadz sudah kasih tahu caranya, ini caranya dibahagi atau dikali atau di apa. Nah, tugas kalian adalah bagaimana menuliskan formulanya. Misalnya ini tadi kan, sekali lagi ulangi ya, misalnya ini lagi kan, misalnya ini jumlah harga. Jumlah harga, Ustaz bagaimana itu dikali dikurang dibahagi? Nggak usah kalian cari itu, Ustaz sudah kasih tahu. Ini saya kasih tahu, lihat. Jumlah harga itu adalah harga satuan dikali jumlah barang. Jadi tugas kalian apa? Tugas kalian adalah menuliskan formulanya biar mendapatkan hasilnya. Gitu. Ya, biar mendapatkan hasilnya dari penjumlahan itu. Oke, sekarang total harga lagi. Total harga nggak usah kalian cari, total harga itu pakai kurang, pakai dibagi, nggak usah. Sudah kasih tahu caranya, yaitu dikurang jumlah harga dikurang diskon. Jadi kalian tinggal menuliskan formulanya supaya dapat hasilnya. Formula sama dengan, kemudian apa itu, jumlah harga, klik jumlah harga sini, nah, dikurang diskon, tanda kurang, garis datar, mana diskon, ini diskon. Habis itu apa, kenapa G8 H8 ya, sudah saya jelaskan sebelumnya, langsung enter aja. Nah inilah hasilnya. Oh sorry ya, ya belum ya, karena ini mesin dulu ya. Oke, lihat. Nah kemudian di sini di bawah ini juga begitu sama sebenarnya, tapi karena Excel ini otomatis jadi tidak perlu kalian tulis formula lagi untuk melakukan perhitungan, maka dia akan menuliskan formula secara otomatis ke bawah. Caranya bagaimana? Nah klik di sini, arahkan ini kursor atau pointer ke pojok sini ya, pojok selnya ini, pojok sel, kemudian sehingga pointernya berbentuk seperti itu, tanda plus hitam. Klik tahan ya, klik tahan, tarik ke bawah. Nah, terhitung secara otomatis ini juga. Nah, sudah jadi. Nah, itu penilaian pertama, formula. Ya, formula itu penilaian pertama Ustadz ya. Penilaian yang kedua adalah tabelnya. Jadi kalau kosong begini masih kurang. Harus ada tabelnya. Bagaimana cara bikin tabel? Ini Ustadz ajari lagi. Blok semua ya, blok semua ini yang kalian menjadikan tabel. Blok, klik tahan, bawa sampai ke sini. Kemudian klik yang ini, pilih all border. Ah, jadilah tabelnya. Ya. Kemudian di sini beri warna tabel. Ini penilaian kedua, ada warna tabelnya. Terserah kalian mau warna apa. Yang penting bisa kasih warna, ada nilainya. Kalau tidak ada warna, tidak nilainya, kurang. Nah, penilaian ketiga adalah ini, karena ini adalah harga, maka kita kasih jenis numbernya di sini ya. Bentuk numbernya adalah accounting. Jadi ada rupiahnya. Ini penilaian ke berapa tadi ini? 1, 2, 3 ya. Keempat. Penilaian keempat ya. Seperti ini contoh. Ini kan harusnya rupiah kan, karena ini bentuk harga. Nah, tinggal kalian accounting. Nah, demikian juga ini accounting.
Kenapa ada tanda pagar itu? Berarti karena kolomnya kurang lebar. Tuh, tinggal kalian tarik. Oke, accounting. Nah, itu penilaian keempat ya. Oke, penilaian berikutnya adalah yang kelima. Nah, ini align-nya. Align itu maksudnya ini ya, rata kiri rata kanan. Pilih rata tengah ini. Nah, gitu ya. Oke. Itu yang dari penilaian Ustadz ya. Yang pertama formulanya. Kalian harus klik ini formula ya. Klik semua ini, klik ini saja, ini saya 3 klik ini. 3 apa ini? 3 susun, 3 baris ini. Kalian klik supaya saya tahu formulanya ya. Itu jadi penilaian pertama, formula. Yang kedua tabelnya, yang ketiga warna tabelnya, yang keempat ini jenis angkanya pakai accounting, yang keempat adalah ini align-nya, align center. Yang sini ada yang di atas sini ya, align center. Oke. Itu saja ya. Semoga nanti kalian bisa ya. Penting belajar apa, saksikan, nonton ulang video-videonya Ustadz yang sudah Ustadz share, kemudian pelajari kembali materi-materi yang berupa PDF ataupun berupa ini ya, berupa video. Kemudian tugas-tugasnya jangan lupa untuk di store ya, sampaikan ke Ustadz, informasikan ke Ustadz apabila ada kendala dalam hal materinya tidak dapat diakses atau lain sebagainya, seperti itu ya. Pokoknya kendala apapun laporkan ke Ustadz ya. Oke, itu saja dari Ustadz. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.